Amin. Hari ini kita akan membaca dari Ulangan 10. Ibu Nerliana akan membacakannya dan Matius 25 ayat berapa tadi ya? 3. Ulangan 10 Ibu Nerliana, lalu Matius 25 nanti Ibu Vivin ya. Matius nanti ayatnya menyusul. Silakan Ibu Nerliana dulu. Ya, terima kasih Pastor. Selamat hari Senin. Salam Pastor Paul dan Shalom. Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan 10 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh batu ke dalam tabut itu. Maka aku membuat 2 tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu, ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene, Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan, lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, satu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku, Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap.
yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian, Pastor. Ya, Ibu Vivin membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46. Baik, Pastor Paul. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Roh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan selalu baru. Setiap pagi, setiap hari bagi orang-orang yang selalu setia di dalam kasih-Nya, berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan selalu tinggal di dalam kekudusan. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang sunat hati, ya. Dimulai dari Musa membuat loh yang baru, ya. Sekali lagi, Davarim, diulang lagi, ya.
diulang lagi, bahkan loh batunya pun diulang lagi. Gara-gara ngamuk Musanya ya, bikin ruwet terus ini umatnya. Nah, itulah kadang-kadang ya, orang kalau disuruh jadi gembala, udah makan hati, ya kan? Sudah makan hati, udah nolongin, udah dia taruhan, ya dah. Kalau memang Tuhan nggak mau kasih mereka masuk, mau dimusnahkan, aku dibunuh juga. Padahal Tuhan tawarin Musa untuk menjadi, udahlah kamu tak musnahkan semua, nanti kamu jadi bangsa yang besar. Diulangi lagi kan. Tapi Musa bilang, enggak Tuhan, jangan. Musa berdoa, syafaat ya, membela bangsanya. Udah dibelain masih kurang ajar. Itulah biasa lah, gembala kan memang biasa digituin kan. Tapi itulah gembala yang baik. Ya, coba kalau dia bukan Musa ya mungkin itulah pusing saja. Aku saja nanti yang ini. Kalau bisa malah dibikin caranya biar Tuhan basmi mereka semua, namanya dia yang masyhur sendirian, Musa sendirian. Kalau bisa kan begitu kan, singkirkan semua, intrik lagi kan, udah biar dia yang dapat nama sendirian. Tapi itulah hati gembala ya, itulah hati Tuhan. Makanya Tuhan percaya sekali kepada Musa, karena Musa punya hatinya Tuhan. Ya, sebab jangan-jangan itu adalah sebuah tes bagi Musa juga kan. Nah, bahkan akhirnya Musa pun nggak boleh masuk tanah Kanaan loh. Ya nggak nyampe ke sana. Ya, itu karena muter-muter. Muter-muter. Kayak ayah saya ya, waktu mau meninggal saya bilang, "Papi, anaknya sudah lulus semua kuliah. Tapi tinggal menikmati." Enggak nyampe. Udah cukup di sini saja. Dan itu namanya nggak masuk ke Kanaan. Yang masuk ke Kanaan ya mami saya ya. Menikmati jerih payahnya semua ya babak belur begitu ya. Jadi menikmati. Nah, mami saya menikmati ketika kita masuk ke tanah Kanaan semuanya. Dan kita semua begitu ya. Kalau Anda lagi di padang gurun ya, makanya jangan sampai bikin satu keputusan yang membuat Anda tidak bisa nyampe ke tanah Kanaan. Bareng-bareng lah, ya kan, berjuangnya sama-sama, ya masuknya sama-sama. Jangan tinggal-tinggalan. Makanya jangan saling selamatkan diri masing-masing. Tadi malam kita belajar yang melanjutin Pak Saifuddin Ibrahim, Yudas dan Demas. Jangan selamatkan diri masing-masing, kita sama-sama. Berjuang untuk Indonesia kita sama-sama. Ya, kalau saya mau tega kan, saya udah selamat ini, ya kan, mau ngapain lagi? Ya kan, nggak usah ngurusin yang di Indonesia, udah tenang-tenang di sini kok, ya kan. Bahkan saya nganggur aja, saya dikasih uang kok di sini. Ya kan? Tetapi kenapa kita melakukan itu? Ya, karena ada cinta, ya ada kasih. Sehingga urat malunya putus, urat takutnya putus. Maksudnya masih punya malu ya, masih punya urat malu. Kalau enggak nanti anaknya, bingung. Nanti gitu ya. Tapi kita punya ya, kita semua punya rasa takut. Tetapi karena kasih yang melimpah, maka urat takutnya putus. Ya, urat malunya masih, urat takutnya yang putus. Kenapa? Karena kasih itu begitu melimpah. Ya, kasih itu begitu melimpah dan saya berdoa agar kasih ini tuh kemudian menular kepada orang-orang lain, pada hamba-hamba Tuhan yang lain, pada gembala-gembala yang lain. Ya, dan bertobat untuk menjadi gembala upahan, dan mereka ayo menjadi gembala-gembala yang baik bagi umatnya. Jangan tinggal-tinggalan, selamatkan diri masing-masing, nanti gilirannya geger semua, hilang semua, ya kan, jadi tenggelam semua kan, sambil aset-asetnya dibawa semua. Wah, repot kan nanti. Makanya itu dibuat ya, semuanya diingatkan lagi sama Musa, Dafarim, selalu diingatkan. Dan saya juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Anda setiap pagi untuk hidup di dalam kasih-Nya, untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, berdiakonia, bermarturia, dan hidup di dalam kekudusan. Itu Anda ingat-ingat ya, itu nanti Anda bisa makan rohani sendiri. Baca firman tiap hari, berdiakonia, bermarturia, ya. Kalau itu ada di pihakmu, berikan pengampunan. Karena kalau misalnya itu di pihaknya orang lain, ya nggak bisa, ya kan? Tapi kalau itu ada di pihakmu, Anda bisa lepaskan pengampunan. Ya, berkati musuh-musuhmu. Ngasih mengamut berdiakonia setiap hari. Ya, dan terus jaga hidup di dalam kekudusan, jauhkan semua dari hal yang tidak baik. Matamu, pikiranmu, telingamu, semingkir. Makanya masuk dalam komunitas yang baik, yang positif. Ya, kalau Anda sampai udah parah, ya Anda masuk dalam dosa perzinahan yang luar biasa,
atau Anda terikat dengan pikiran-pikiran busuk yang luar biasa, setel firman Tuhan, pakai headset. Jangan dilepas. Wah, serem itu saudara. Itu dalam beberapa bulan rohmu bangkit, jiwamu bangkit. Ya, firman Tuhannya jangan yang dicari sama pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar, percuma. Percaya saya. Saya sangat merekomendasi khotbah-khotbahnya Pak Pendeta Daniel Alexander. Ya, atau almarhum in memoriam Pak Petrus Agung. Walaupun saya ada beberapa yang nggak setuju, tetapi spiritnya itu bagus. Ya, saya dulu dipulihkan, saya ratusan ya, saya dengarkan khotbahnya Pak Petrus Agung in memoriam. Ratusan sampai saya hafal semua khotbah-khotbahnya. Bayangin itu khotbah itu ada bisa tak setel sampai 10 kali, saudara. Banyak yang nggak pas, ya. Saya tahu, tetapi saya bukan itunya, ada spiritnya, ada teladan yang beliau berikan dalam segala kelemahannya tentu ya. Atau siapa? Saya dengar Pak Erastus juga baik, Pak Erastus Sabdono juga baik saya dengar ya. Teman-teman semua banyak atau Pak Stephen Tong ya. Itu saya sangat merekomendasi orang-orang ini karena orang-orang ini meninggalkan teladan yang baik. Orang-orang yang meninggalkan teladan yang baik ya. Anda bisa cek itu. Jadi kalau Anda lagi habis berat hidupmu ya Anda dengarkan khotbahnya orang-orang ini. Saya sangat rekomen. Ya. Karena mereka punya teladan yang baik itu ya. Yang saya maksud itu teladan. Karena ketika Anda dengarkan khotbahnya, terus Anda lihat teladannya, itu nanti masuk. Marem itu saudara. Supaya jangan ada cacat di hati. Gitu ya. Supaya dan cacat di hati. Saya tidak berkata bahwa mereka orang hebat, bukan. So far sampai hari ini mereka bisa menjadi teladan yang baik. Suatu ketika mereka jatuh ya bisa saja. Tapi hari ini mereka masih ya menjadi teladan yang baik. Gitu ya. Ya. Nah, hari ini kita baca tentang sunat hati. Kalau saudara lihat di dalam Ulangan 10 ya disebutkan aku adalah Allah pembela bagi anak yatim, pelindung para janda. Bukannya jandanya PKS yang disuruh dikawinin, bukan ya. Jandanya PKS kan disuruh mereka bikin project apa itu program mengawini janda-janda. Ngeri ya. Serem kali program mengawini janda-janda jadi program politik coba. Kadang-kadang aduh. Nah, itulah bedanya kekristenan. Dalam kekristenan dalam Yakobus 1 ayat 27 coba buka Yakobus 1 ayat 27. Ketika Anda membaca Yakobus 1 ayat 27, ya itulah ibadah kita, yaitu mengunjungi anak yatim dan janda-janda, tapi sambil menjaga dirinya tidak tercemar. Artinya tidak tercemar itu jangan sampai pikiranmu cabul sama si anak yatim dan sama si janda ini. Ya, hati-hati. Anda datang akhirnya, oh ini kita melakukan sunnah Nabi ke-26, Pak. Apa itu mengawini para janda? Gundulmu peang. Saya nggak pernah kasih ide kepada Anda untuk ngawini janda-janda berbuat baik amalan. Hati-hati. Ya. Tapi banyak orang saya berbuat baik lalu dia menuntut. Ngikutin dia. Disetir. Saya berbuat baik lalu perempuan ini disetir harus jadi istrinya. Walaupun dia masih jomblo ya jangan. Ya. Kalau Anda berbuat baik saja. Jangan sambil kendalikan orang. Ya saya dulu pernah tante saya ngasih uang sama saya. Tapi dia mau ngatur saya nggak mau. Wah, marah tante saya. Ya saya bilang nggak mau. Saya nggak mau pokoknya. Saya mau hidup seperti ini. Saya akan dengarkan kalau tante ngasih nasihat, tapi jangan ngatur saya. Saya sudah capek diatur orang. Capek saya. Hidup dikendalikan, dikekang orang itu capek saya. Ya, lagu amat ya, 7 hari nggak makan, dikasih duit, atau kembaliin. Gara-gara saya nggak mau diatur. Ngajar bener saya itu dulu. Tapi sombong banget juga ya. Tapi ada satu intinya adalah jangan diatur. Kalau kamu mau ngasih, jangan ngatur saya. Tapi kalau kamu nasihatin pasti saya dengar. Itu jangan, karena saya udah capek. Saya sudah capek. Hidup saya udah cukup lelah. Hidupnya diatur-atur sana sini, diomelin sana sini, ya disalahpahamin sana sini. Karena orang miskin itu sering disalahpahamin ya. Saudara nyadar nggak kalau orang miskin itu sering disalahpahami? Nah, saya melewati masa-masa itu ya. Ketika kita miskin, itu orang semua pikirannya pokoknya jelek aja.
Nanti kalau pegang duit habis, kalau pegang apa, iya namanya orang lagi miskin, kebutuhannya banyak, pegang apa aja ya habis. Jadi gimana caranya yang ngatur? Makanya jangan kasih uang, kasih makanan. Kalau anak mau sekolah jangan kasih uangnya, ya habis. Coba Anda, coba ya, sebagian besar kalau Anda nolong orang miskin nggak punya uang, anaknya suruh sekolah. Terus Anda kasih uang, panggil orang tuanya, terus Anda mau berbuat baik kan. Anakmu sudah berapa banyak nunggak sekolahnya. Ini sudah 12 bulan nggak bayar SPP sama uang sekolah. Berapa habisnya? Ya kira-kira bisa 4 juta misalnya kan. Terus Anda kasih ini, bayarin. Apakah uang itu buat bayar sekolah? Sebagian besar enggak loh. Belikan motor. Alasannya apa? Supaya anak saya bisa sekolah, naik motor. Dan dia juga bisa pakai juga. Terus nggak sekolah ya nggak apa-apa. Kan nggak dipecat ini dari sekolah. Kebanyakan begitu. Ya karena sudah minus. Udah kebutuhannya udah terlalu banyak. Saya udah bingung yang mana yang prioritas dulu. Kita maksudnya mau ngatur dia supaya sekolahnya bisa nggak keganggu. Tapi kenyataannya dia nggak bayar sekolah. Itu yang terjadi. Terus goblok nggak ini orang ini? Terus kita ngoceh-ngoceh, wah, ini kurang ajar kamu nipu. Enggak loh. Anda yang salah ngasihnya. Udah ngasih jangan ngatur-ngatur. Nah kalau pengen tepat guna, Anda datangi sekolahnya. Ini anak sudah berapa lama, sekian bayari. Udah begitu. Oh enggak, ini supaya dia orang tuanya belajar disiplin. Oh kamu siapa ngatur-ngatur dia? Kecuali Anda mau tanggung seluruh hidupnya tiap bulan. 10 juta rupiah per bulan. Mungkin dia akan nurut sama Anda. Kalau Anda kembang kempis, nggak jelas, jangan coba ngatur-ngatur. Kalau Anda pengen dia tetap sekolah, kasih. Bayar langsung datangin sekolahnya, bayarin sekolahnya. Kalau Anda pengen masalah rumah sakit, jangan kasih uangnya. Anda pergi ke rumah sakit, tengok, besuk, bayarin rumah sakitnya. Kalau nggak dibayarkan. Buat apa? Ya buat yang lainnya. Masalah nebus rumah sakit, urusan nanti dia. Itu terjadi, serius ya. Itu orang kalau sudah minus itu begitu. Pikirannya beda. Kalau saya hari ini waktu tengok ke belakang, goblok bener ya. Tapi itu yang terjadi. Saya orang tua kan saya juga begitu ngalamin kan. Ini bayar buat bayi ini, buat ini. Nggak disampaikan. Akhirnya kami juga belajar dari situ ya. Kami juga belajar melihat. Dan kita pun kalau tolong orang, kita lihat. Jadi kita nggak buat serampangan. Nolong orang pun ada caranya. Ya, makanya semua orang yang email yang masuk ke saya minta bantuan, nggak langsung saya bantu begitu. Saya tanya dulu, saya berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Perlu nggak Tuhan tolong? Ya, makanya saya kasih juga nomor rekeningnya Yayasan Damaris dan nomor handphonenya. Nomor rekeningnya itu buat Anda yang ingin berdiakoni dan Anda bingung. Nomor handphone itu buat Anda yang membutuhkan diakonia. Ya, kasih dua-duanya jadinya, ya kan? Nah, itu begitu. Nah, teologinya di dalam perjanjian lama, ya dari kemarin tuh saya udah ngomong, teologi di dalam perjanjian lama adalah teologi, ya, ilmu tentang Allah. Teologos, ide tentang Allah. Logos tentang teos di dalam perjanjian lama adalah Allah pelindung anak yatim, ya, dan para janda. Lihat ya, kalau Anda lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni tanpa bercacat di hadapan Allah. Ibadah abidah, abdi, ya, yang murni, tak bercacat. Pengabdian kita kepada Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang murni dan tak bercacat. Apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, jaga kekudusan. Jadi Anda jangan sampai, ya, ini Pak Enardo, jangan sampai bikin proyek para janda, memberi makan para janda, dipilih jandanya yang cantik-cantik. Waduh, repot nanti. Bikin diakonianya kan. Namanya diakonia Eden, Enardo Ejak. Oh nggak nyambung ya. Enardo Ejak apa aja, ya itulah pokoknya lah. Enardo Ejak Eden nggak nyambung ya. Punya Project Eden, yaitu memberi pelindung. Enardo Ejak, pelindung anak yatim dan para janda. Tapi di belakang semua ditanyain umurnya berapa, ukuran pinggang berapa,
lebar mata, lebar kuping, segala. Wah, repot. Nah, itu kerjanya PKS, bukan kerjaan kita. Ya, kalau kerjanya PKS memang gitu, pelindung para janda dan anak yatim ditanyain tinggi berapa, lebar pinggang, kuning apa segala macam, ukuran BH pun ditanyain. Repot ya, kalau ukuran BH-nya berapa? 36 set. Waduh, Dolly Parton. Bingung lu. Wah, langsung oke. Berapapun tak lindungi kamu. Oh, ukuran BH-nya berapa? 28. Aduh, Afir. Kurang ajar. Memang ini PKS ini, Partai Harapan Sapi. Nah, jangan. Ya, Anda harus benar-benar tulus loh. Ini nggak cerita canda doang, Anda jangan bikin janda itu bercanda ya. Tapi maksudnya adalah Anda kalau udah mau nolong. Jangan pernah mengharap balik lagi. Dan Anda harus sudah siap, sudah nolongin, Anda masih dipisui. Pernah nggak gitu? Sering. Saya sering udah nolongin masih dipisuin. Saya masih kaget. Terus jawabannya orang ini, saya nggak pernah minta ditolong sama kamu. Halah, kurang asup ini. Kamu udah mati saya tolongin, begitu tolongin, saya nggak pernah minta tolong sama kamu. Hah? Ya udahlah, bagus cuma ngomong begitu. Saya pernah dimasukin penjara, habis nolongin orang dimasukin penjara sama yang saya tolongin. Nolong dan nulung, dipentung. Benar ya, saya pernah. Tapi saya bersyukur ya, akhirnya kami bisa rekonsiliasi seluruh keluarga besar kami. Bisa rekonsiliasi semua ya. Bisa baik, kalau nggak repot juga gimana. Sayanya pun bingung, keluarga saya bingung semua bagaimana cara merekonsiliasi udah begitu coba. Itu kita ngalamin ya. Itu kita ngalamin, tapi Tuhan Yesus baik. Karena kita tahu kita tulus. Ya kan? Tuhan Yesus kasih pertolongan. Ya kita harus siap. Wah, dulu saya pahit sekali itu digituin, nundung pentung. Serius ya. Bukan orang ini juga karena dia juga seperti di dalam kutuk orang ini gitu. Jadi siapapun yang nolong dia, habis itu, nah itu kurang ajar ya, saya habis gitu, saya masih ngucap untuk siapapun yang nolong kamu nanti habis kali. Bener ya, siapapun habis gitu, dia masuknya lagi, siapapun yang nolong dia, sial. Salah. Saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Jangan, kalau kita sudah nolong. Kalau kita tahu resikonya bahayanya, jangan tolong. Kalau kita nggak siap dengan resikonya. Kalau kita sudah siap resikonya, kita tolong cepat bersih-bersih. Makanya Tuhan ajari kita, kalau ngasih, ya ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh lihat. Artinya apa? Cepat. Dah. Jangan lagi nolong terus Anda tungguin. Oh, nanti kesambet Anda. Sialnya dia pindah ke Anda. Ingat siapa? Gehazi. Dia habis tolong, itu Naaman. Ya, grupnya Elisa habis nolong Naaman. Ya, Elisa nggak mau terima uangnya Gehazi. Terima uangnya si Naaman. Nggak butuh. Tapi Gehazi ingat, ini dia baru kejar. Oh, ini maksudnya begini, wah kita harus berhikmat bro, kita butuh dana operasional, mau dikejar sama Gehazi. Udah kita secukupnya aja mau dikasih, kalau Naaman kan memang dia sudah niat mau ngasih, dikasih, begitu dikasih, nah itu tadi, sialnya dia pindah ke Gehazi. Mungkin saya begitu dulu ya, kalau saya amati ya, saya mau mencoba jujur. Ketika saya menolong orang, ya, saya berharap dia akan loyal sama saya. Ya, terus apa? Akhirnya sialnya dia pindah ke saya. Ya kan? Kan saya kalau nolong orang, saya kan lagi menjadi penanggung dia kan. Menanggung sialnya dia. Sialnya pindah ke saya. Karena saya berharap balikan. Jadi kalau Anda supaya nolong orang itu ya, kasih tahu ya rahasia nolong orang. Di Amsal itu dikatakan janganlah menjadi penanggung sesamamu. Ya. Itu secara hurufiah artinya kalau ada orang punya utang, Anda jangan datang ke rentenirnya, saya nanggung dia. Itu sial. Tetapi makna rohaninya, kalau ada orang lagi sial, kamu jangan deket-deket. Anggap nggak? Ikut sial. Tapi kan kalau gitu orang sial, kalau anak saya lagi sial, istri lagi sial, gimana jangan deket-deket? Nggak bisa dong. Nah itulah makanya Tuhan ajarin kepada kita. Kita harus tolong dia. Tapi jangan nanggung. Dalam kesusahannya itu kita tolong, kita ulurkan bantuan. Tapi Anda jangan berharap kembali. Jangan mengharapkan. Sebab sialnya itu nanti Anda yang nanggung. Ya. Sialnya itu Anda yang nanggung.
Wah, Anda nggak percaya kan? Janganlah menjadi penanggung sesama. Ada di mana itu? Amsal 3 ayat bukan. Amsal 11 ayat sebentar ya. Amsal 6 ya. Amsal 6 ayat 1 kali ya, coba. Amsal 6 ayat 1. Hai anakku, ya benar, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh dalam genggaman sesamamu. Pergilah berlutut atau desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tertidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskan dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada pangkalan pemingkat. Ya, cepat-cepat. Jangan mau jadi. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Makanya jangan mengharap pamrih. Ya, jangan bilang bersamaannya juga ada di dalam Amsal 3. Sebentar ya. Gimana itu Amsal 3 ayat coba. 22 ayat 6 ya. 22 ayat 26. Iya, Amsal 22 ayat 6. Itu ada juga lagi yang lain ya. Ada yang lain juga. Loh, bukan. 22 ayat 26, sorry. Terus bawah. Tadi ke bawah aja tadi benar. 22 ayat 26. Nah, lihat ya. Oh, sama ya. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Hutangnya orang ada yang nanggung. Ayah saya pernah kejadian begitu ya. Jadi ada dia bersahabat dengan seorang temannya. Bersahabat baik. Ayah saya itu orang yang sangat loyal, maklum bekas preman. Bekas preman itu biasanya orangnya loyal-loyal ya. Setiap kawan apapun dipertaruhkan buat sahabatnya. Terus kemudian temannya ini hutang besar sekali. Ayah saya ini terkenal orang yang sangat konsekuen ya. Jadi waktu itu anak orang ini nggak bisa bayar utang, ayah saya datang, saya yang nanggung. Bener ini ternyata tadi kejam bener ya. Begitu orang ini nggak bisa bayar, harta benda keluarga kami semua itu diangkut semua sama orang ini. Zaman itu ya, zaman tahun 80-an. Wah, sampai melongo, sampai kaget. Maksudnya nanggung itu bukan dia bayar semuanya, tapi orang ini pasti bayar karena orang ini orang baik. Kita juga tahu sampai hari ini juga keluarga kami masih baik dengan orang ini ya. Makanya orang ini juga setelah orang ini juga dipulihkan masih ingat sama kami karena ayah saya orang yang loyal, setia kawan sekali. Ini orang Jawa keturunan Arab, tapi orang Jawa baik sekali dengan kami. Ya, karena dia tahu ayah saya itu sama dia loyal ya. Jadi waktu saya tidur malam-malam, tiba-tiba saya tidur di kasur, pagi-pagi kami tidur di lantai, bukan di kasur, tapi di tikar. Kami nggak tahu, begitu pagi-pagi kita bingung. Kita tidurnya di lantai semua, bangun-bangun ya. Malamnya tidur di kasur, anget pagi-pagi tidur di lantai semua kita. Rupanya kita digotongin semua bareng-bareng malam-malam itu. Karena ayah saya menjadi penanggung sesama, penanggung sialnya temannya itu. Nah, Alkitab sudah mengajarkan, hati-hati jangan. Kalau orang itu lagi sial, kita jangan mau nanggung sialnya dia. Kita bantu dia, tapi jangan tanggung sialnya. Nanggap nggak? Kalau dia butuh makan, kasih makan. Kalau dia butuh pakaian, kasih pakaian. Kalau dia butuh, tapi jangan tanggung hutangnya. Alkitab sudah ngajari kepada kita. Karena setiap orang punya hari sialnya sendiri. Ya, ada hari sial ya, yaitu hari Anda di padang gurun. Puter-puter, itu kan hari sial kan? Nggak ada air, nggak ada apa, diserang Amalek, diserang sama orang Moab, perang terus. Sial itu pokoknya. Kolaps itu ya. Nah, Anda harus sadar. Makanya di Amsal dikatakan, kalau kamu lagi susah, jangan datang sama saudaramu. Itu lagi itu ya, kalau lagi susah, jangan datang pada saudaramu. Dihina. Atau dia juga nggak mau, kamu bawa sial. Sama juga. Tetapi kalau ada saudaramu lagi susah, saya tidak berkata Anda jauhi dia, tapi jangan tanggung hutangnya. Anda pelihara, kasih makan.
Kalau anaknya nggak bisa sekolah, bayari sekolahnya. Tapi bukan menanggung hutangnya, bukan menanggung sial. Apalagi kemudian Anda pamrih sama dia. Ketika Anda nolong dia, Anda pamrih, sialnya itu pindah ke Anda. Iya kan? Makanya banyak orang nolong ikut sial. Kenapa waktu dia nolong dia pamrih? Makanya ikut sial. Anda boleh percaya, boleh enggak ya. Ini hasil pengamatan saya, perenungan saya sama Tuhan. Saya ngalami jatuh bangun luar biasa. Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi firman Tuhan ceritanya begitu. Nah, Tuhan ngajari kita untuk kasih makan semua. Tetapi bukan menanggung. Ya, ingat-ingat. Makanya kalau ada orang butuh utang buat beli mobil, jangan dikasih. Ya, kecuali Anda kerjanya adalah koperasi atau rentenir. Kalau Anda kerjaannya bukannya jangan. Ya, itu bukan kerjaannya. Ya dong, saudaramu, kakakmu, utangi dulu buat beli mobil, jangan. Nggak usah. Apalagi terus dia lagi kolaps, dia butuh ini, jangan. Ya udah, pokoknya dia susah, kita bantu. Dalam hal ini saya memuji keluarga besar kami, ya, tante saya. Waktu saya jatuh kolaps, mereka tidak ada yang komentar sedikit, mereka diam. Begitu mereka tahu kita butuh ini, mereka datang kirim makanan, kirim beras, kirim apa, anak-anak sudah sekolah bagaimana, ini bagaimana, ditanya satu-satu detail, dibantu mereka semua gotong royong. Ya, itu bahkan mereka kemudian patungan, saya diutangin buat DP rumah waktu itu kan, rumah kami ke bawah juga kan, kasih DP rumah, patungan mereka semua buat tolong kami waktu itu. Itu saudara ya, Anda hanya bisa begitu, bantu dengan segenap hati, kasih makan, kasih tumpangan, kasih pakaian. Karena kalau Anda tidak lakukan itu, Anda sedang menantang Tuhan. Karena teologi di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru adalah teologi Allah yang menjadi pelindung bagi para janda dan anak-anak yatim dalam kesusahan mereka. Dan kita yang wajib menjadi saluran berkat dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita harta benda supaya Anda kelola dan Anda bisa salurkan kepada mereka. Dan Anda akan menghutangi Tuhan. Tetapi ingat, jangan menjadi penanggung. Beda ya, jangan menjadi penanggung. Anda harus bedakan, ingat-ingat ya. Dan kedua, jangan pernah pamrih kalau nolong. Nanti sialnya pindah kepada kamu. Karena kita lagi ngambil alih sialnya dia, penanggung. Dia kan harusnya sial. Dia mungkin, maaf ya, saya tidak menghakimi, maaf. Mungkin dia pernah melakukan hal yang perjanjian kontrak dengan iblis, apa segala gunung kawi, apa segala macam ya. Itu hari sialnya dia, hari dia ditagih. Dan Anda malah tolongin dia loh. Seharusnya itu hari sialnya dia. Dan Anda tolongin dia. Hatimu pamrih sama dia, sialnya pindah ke kamu. Sialnya pindah. Jangan, ya, jangan pamrih sedikit pun kalau nolong orang. Saya gitu pamrih. Makanya saya pikir-pikir, kenapa saya nolong dia kepentung ya? Iya, karena saya ada sedikit pamrih di situ. Saya nolongin berharap dia setia sama saya. Makanya dari itu tahun ya udah lama ya itu ya. Sejak itu saya belajar. Saya kalau nolong aja. Dia mau terima kasih syukur, enggak ya udah bodo amat gitu loh. Nolong aja. Itu sudah saya nggak urusan. Herannya saya kalau itu berkali-kali terjadi. Saya nggak belajar, baru udah terjadi berkali-kali saya baru ngeh. Iya, saya itu nanggung sialnya dia ya. Saya itu nanggung sialnya dia. Sejak itu saya kalau nolong orang, nolong aja saya tutup mata. Mau ngocehin saya di belakang, mau apa, saya nggak pernah nagih dia. Nggak pernah mau, bagus kamu tolongin, kurang ajar kamu. Dulu saya begitu ya, tapi sekarang saya udah, kalau nolong dia mau caci maki saya, bodo amat. Tutup kuping saya. Saya tidak mau tanggung sialnya dia. Dan saya terima berkatnya. Akhirnya saya terima berkatnya. Saya tidak nanggung sialnya. Tapi kalau Anda pamrih kan Anda berharap Anda ngasih, tangan kanan, tangan kirinya pengen tahu. Iseng. Masih nyawel lagi, balik lagi kayak Gehazi. Ya kan? Maka sialnya dia, kustanya pindah ke Anda. Jadi pesan pagi hari ini adalah, karena kita tahu teologi, inti ya, pengajaran di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah teologi Allah, Yehova, Yesus Kristus yang menjadi pelindung para anak yatim dan para janda dalam kesusahannya mereka. Ya, termasuk suruh jenguk di penjara, yang lagi sakit Anda lawat,
yang di penjara, dibesuk, dirawat. Termasuk itu kan tadi, orang ngasih tumpangan kalau yang lagi susah, yang ngasih tumpangan. Anda tahu tuh teologinya itu. Makanya saya berdoa, kita nanti Yayasan Damaris nanti punya rumah singgah di Indonesia. Ya, punya kayak rumah susun sendiri kita bikin ya. Orang-orang, anak-anak Tuhan yang lagi kelabakan, masuk situ. Sekeluarga punya kehidupan yang layak, kita yang bayar listrik semua, pokoknya dia tinggal-tinggal. Kalau begitu dia sudah dapat kerjaan, sudah bisa langsung keluar dari situ. Terus kasih buat orang lain lagi. Wah, itu ribet lagi, kita baru ngurusin ngasih makan aja ribut terus. Apalagi mau ngasih rumah susun. Tapi ini proyek ya, itu Tuhan kasih mimpi. Dan saya yakin kalau kita solid, ya, kalau kita bisa dipercaya dengan uang yang hanya miliaran ini, Tuhan akan percayakan kepada kita uang yang ratusan miliar, bahkan triliunan. Untuk kita kelola, untuk kebaikan masyarakat. Ya, saudara mau itu terjadi, berdoa dan menabur ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Rema dari Tuhan Yesus membuat Anda semua mengalami kemenangan, dan kalau menabur Anda akan menuai yang Anda tabur. Ya, bukan menuai sialnya, tapi menuai kebaikan dari yang Anda tabur. Amin. Kita berdoa buat